Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kamis Putih di Gereja Wilayah Santo Aloysius Ngijorejo. Perayaan ini mengantar kita memasuki Trihari Suci saat kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para murid-Nya. Dalam perjamuan ini, Yesus memberikan teladan kasih yang sejati dengan membasuh kaki para murid dan menetapkan sakramen Ekaristi sebagai tanda kehadirannya yang abadi di tengah kita. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk semakin menghayati panggilan kasih, pelayanan, dan pengorbanan dalam hidup kita sehari-hari. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Pier Alexandro Amalo PR sebagai nyanyian perarakan masuk. Kita siapkan lagu dan dari Madah Bakti nomor 400, Ajarilah Kami Tuhan Bahasa Cintamu. Namun sebelum perayaan Ekaristi dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan berita wilayah hari ini. Ibadat Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 April 2026 pukul 3 sore. Umat dapat menyiapkan benda-benda rohani berupa rosario, salib, patung atau gambar kerahiman ilahi untuk diberkati. Yang kedua, pemberkatan benda rohani akan dilakukan pada saat ibadah Jumat Agung. Setelah penghormatan salib, pemberkatan benda-benda rohani dilakukan dengan percikan air oleh prodiakon. Umat berdiri sambil mengangkat benda rohani dari tempat duduk masing-masing. Ibadah jalan salib dilaksanakan besok pagi, Jumat pukul 7 di halaman luar gereja dipimpin oleh prodiakon. Kolekte pertama dan kedua pada Ekaristi sore ini akan dilakukan bersama-sama dalam satu putaran. Jadwal tukuran setelah misa Kamis Putih. Sesi pertama, lingkungan Andreas Justinus OMK dipimpin oleh prodiakon. Sesi kedua, lingkungan Matius dan Markus dan Lukas dipimpin oleh Bapak prodiakon. Marilah kita mengikuti perayaan ini dengan mengawalinya dengan mendoakan doa ardas yang ke-9 tahun 2026 sampai 2030 Keuskupan Agung Semarang yang terdapat dalam teks panduan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Setia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, sebab melalui tuntunan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Engkau senantiasa menyertai kami dalam berjalan bersama, mewujudkan peradaban kasih, tanda hadirnya kerajaan-Mu. Engkau pun menuntun kami untuk bersama masyarakat Indonesia, mengupayakan tatanan hidup bersama yang sejahtera dan berkeadilan, serta bermartabat berdasarkan Pancasila. Ya Allah Bapa yang Maha Bijaksana, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengobarkan tekad dan semangat kami menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Semoga dengan semangat itu kami dimampukan untuk mengembangkan iman yang hidup, mengambil langkah pertama dalam membangun masyarakat yang berdialog dan berbela rasa, serta bekerja sama dengan semua pihak mengupayakan kesejahteraan yang berkeadilan. Semoga dengan meneladan kesetiaan Bunda Maria dan kegigihan Santo Paulus, kami dapat mewujudkan kehendak-Mu ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat merayakan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, selamat malam berkat dalam. Selamat malam berkat dalam. Kembali lagi kita memasuki upacara Tri Hari Suci untuk merenungkan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Rangkaian panjang upacara ini akan kita awali dengan merayakan Hari Kamis Putih, kenangan akan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita mengenangkan kasih Tuhan yang begitu besar yang hadir bagi kita, teladan kerendahan hatinya yang membasuh kaki para murid, serta penyerahan dirinya demi keselamatan kita umat manusia. Karena itu marilah kita mengikuti perayaan malam ini dengan hati yang hening, penuh rasa syukur dan iman yang mendalam, agar melalui peringatan suci ini kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kasih, dalam pelayanan dan pengorbanan sebagaimana yang ditunjukkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita awali dengan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kepada orang yang berkenan
Marilah kita juga mendoakan wujud yang disampaikan dalam perayaan Ekaristi ini. Mohon berkat kesembuhan dan balas kasih Allah untuk Bapak terkasih Yakobus Mulyono yang saat ini dirawat di rumah sakit. Semoga kasih Yesus menyertainya agar dapat menemukan kesembuhan dalam diri para dokter, para perawat, dan orang-orang yang berbelas kasih. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi,
tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan
Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai akhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya,
karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam berkat dalam. Hari ini kita merayakan Kamis Putih, hari yang suci ketika gereja mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Perayaan ini juga membuka rangkaian Trihari Suci Paskah yang berpusat pada misteri agung penebusan, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Pada malam yang kudus ini, gereja juga mengenang lahirnya dua anugerah besar bagi hidup umat beriman, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Karena itu, Kamis Putih sungguh menjadi saat penuh rahmat, saat Allah mendekat kepada manusia dan menghadirkan keselamatannya secara nyata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai kenangan akan perjamuan malam terakhir, perayaan Kamis Putih mengajak kita untuk merenungkan kembali makna kebersamaan dalam hidup kita. Kebersamaan itu pertama-tama nampak dalam relasi kita dengan sesama, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Kebersamaan itu juga mencakup relasi kita dengan alam lingkungan tempat tinggal kita, rumah kita, tanah, air, tumbuhan dan hewan, serta seluruh lingkungan hidup. Dan puncaknya adalah kebersamaan dengan Tuhan sendiri. Kebersamaan dengan Tuhan tidak pernah terpisahkan dari kebersamaan dengan sesama dan dengan kebersamaan dengan lingkungan hidup. Kalau dikatakan kebersamaan dengan sesama dan kebersamaan dengan lingkungan tempat tinggal kita adalah bukti nyata bahwa kita memang bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kebersamaan itu diwujudkan? Injil pada hari ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Kebersamaan sejati diwujudkan dalam kerendahan hati, dalam kasih, dalam pelayanan, sebagaimana ditunjukkan Yesus kepada para murid. Yesus, guru dan Tuhan, membasuh kaki para muridnya. Ia bahkan membasuh kaki Yudas, seseorang yang akan mengkhianatinya. Untuk melakukan itu, Yesus menanggalkan jubahnya. Jubah itu tanda lahiria bahwa ia seorang guru. Lalu mengenakan kain lenan dan mengambil tempat seperti seorang hamba untuk membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang mau ditunjukkan Yesus di sini? Yang mau ditunjukkan Yesus di sini adalah pemberian teladan cinta kasih sedalam-dalamnya kepada umat manusia yang diwakili oleh diri para murid. Pembasuhan kaki adalah tanda cinta yang nyata, sekaligus teladan persaudaraan dan pelayanan. Tindakan ini sekaligus menunjukkan sisi terahmat dari Allah. Allah adalah kasih yang melayani, kasih yang membumi, kasih yang tidak menjaga jarak, kasih yang tidak berhenti sekalipun berhadapan dengan kelemahan maupun pengkhianatan manusia. Sebagai guru, Yesus membasuh kaki para muridnya tanpa pamrih, bahkan dengan merendahkan diri. Demikianlah para murid yang mengikutinya
mengikuti teladan sang guru tanpa pamrih, mengasihi satu sama lain dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Saudara-saudara, kita sekalian ini juga adalah murid-murid Yesus. Pembasuhan kaki harus menjadi teladan yang sangat mendalam bagi kita. Menjadi murid Kristus berarti berani menanggalkan jubah kesombongan, kepentingan diri, gengsi dan keinginan untuk mengenakan kain kerendahan hati, kesediaan untuk berkorban dan semangat pelayanan. Pelayanan kasih diwujudkan dalam kebersamaan atau relasi-relasi kita itu. Dalam relasi kita dengan sesama, kita dipanggil untuk meninggalkan iri hati, kebencian, dan sikap merendahkan, agar kita mampu membangun persaudaraan, toleransi, dan solidaritas. Dalam relasi dengan alam, kita diajak meninggalkan kerakusan, meninggalkan sikap eksploitatif, agar kita belajar memelihara ciptaan sebagai rumah kita bersama. Dan dalam relasi dengan Tuhan, kita diajak untuk meninggalkan kemalasan rohani, supaya kita kembali setia dalam doa, dalam sabda, dan dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selain kenangan akan kebersamaan dengan Yesus, perayaan Kamis Putih ini menandai awal perayaan 3 hari suci, mengajak kita untuk masuk ke dalam misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Pada malam Kamis Putih yang suci ini, Kristus mulai menyerahkan dirinya secara sakramental, secara simbolis, yang kemudian digenapi secara nyata dalam peristiwa salib dan dinyatakan menang dalam kebangkitan. Kristus telah mengantisipasi salibnya itu dan memberikan makna penebusan atas wafatnya lewat perjamuan malam bersama para murid. Kita diundang oleh Yesus juga untuk ikut ambil bagian dalam misteri ini lewat hidup yang antisipatif. Hidup secara antisipatif adalah hidup yang dipersiapkan dengan sadar untuk keselamatan kekal. Selama masa Prapaskah, kita telah melakukan banyak aksi rohani seperti tobat, pantang, puasa, tindakan amal kasih, dan doa. Semua ini bukan sekadar latihan musiman, melainkan bentuk pembinaan hati agar hidup kita semakin tertuju kepada Allah. Hidup di dunia ini sesungguhnya adalah perjalanan menuju keabadian dalam Allah. Maka setiap pertobatan, setiap doa, setiap pengorbanan, dan setiap karya kasih yang kita lakukan merupakan persiapan bagi perjumpaan yang penuh dengan Tuhan. Antisipasi akan hidup yang kekal itu paling nyata hadir dalam Ekaristi. Ekaristi didirikan Yesus pada malam ini sebagai kenangan yang hidup akan kurban salibnya. Dalam Ekaristi, Kristus tidak hanya dikenang, tetapi sungguh hadir dan terus membagikan dirinya sebagai makanan keselamatan. Karena itu gereja mengajarkan bahwa Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan Kristiani. Dari Ekaristi mengalir rahmat yang menguatkan, memulihkan, mempersatukan, dan menuntut umat dalam persiaran hidup. Siapa yang hidup dekat dengan Ekaristi, hidupnya akan semakin dekat dengan Kristus. Dan siapa yang semakin dekat dengan Kristus, hidupnya akan semakin dipenuhi dengan damai, dengan arah, dengan harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, rahmat Ekaristi itu terus dihadirkan gereja melalui sakramen imamat. Ketika Yesus berkata, "Inilah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku," Ia mempercayakan misteri Ekaristi itu kepada rasul dan selanjutnya kepada gereja. Disinilah kita melihat hubungan yang tak terpisahkan dari Ekaristi dan imamat. Ekaristi adalah kurban Kristus yang terus dihadirkan, dan imamat adalah pelayanan yang dipakai Kristus untuk terus menghadirkan kurban itu bagi umatnya. Dalam terang iman gereja, kita mengenal dua bentuk partisipasi dalam imamat Kristus, yaitu imamat umum dan imamat khusus atau imamat jabatan. Imamat umum ini dimiliki oleh kita semua orang beriman yang telah dibaptis. Melalui hidup yang suci, doa, karya, kesaksian, dan pengorbanan sehari-hari, seluruh umat beriman dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Sedangkan imamat khusus diterima oleh mereka yang ditabiskan, yaitu para gembala kita,
Bapak Uskup, para imam, para diakon, untuk melayani umat melalui pewartaan sabda, perayaan sakramen, dan pengembalaan pastoral. Keduanya ini seimbang dan berasal dari Kristus yang diarahkan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Maka pada malam ini juga kita sesungguhnya patut bersyukur kepada Tuhan secara khusus bagi para gembala kita, mendoakan para gembala kita, Bapak Uskup, para imam, para diakon, agar mereka tetap setia, kudus, dan bersemangat dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari perayaan malam ini kita dapat menarik satu kesimpulan besar. Kristus menyelamatkan kita melalui kasih yang merendahkan diri, melalui kurban yang total, melalui kehadiran yang terus-menerus dalam Ekaristi. Karena itu peristiwa malam ini bukan hanya untuk suatu kenangan, pengulangan kenangan saja, tetapi untuk juga dihidupi. Kita dipanggil menjadi murid-murid yang mau melayani, bukan menguasai, yang mau mengasihi, bukan membalas, yang mau berkurban, bukan hanya mau menuntut, yang mau hidup dekat dengan Ekaristi, bukan yang mau menjauh dari rahmat. Maka marilah pada malam yang kudus ini kita memperbarui hati dan niat kita. Marilah kita belajar membasuh kaki sesama kita dalam arti rohani, mengampuni yang melukai kita, menolong yang lemah, memperhatikan yang kecil, menghormati yang berbeda, dan melayani tanpa pamrih. Marilah kita semakin mencintai Ekaristi, karena di sanalah Kristus terus memberi dirinya bagi kita. Marilah kita juga mempersembahkan hidup kita sehari-hari sebagai kurban yang nyata, sebagai kurban kasih kepada Tuhan, supaya melalui hidup kita, dunia dapat mengenal bahwa Kristus itu sungguh hidup dan berkarya. Semoga perayaan Kamis Putih ini tidak berhenti sebagai upacara atau seremoni tahunan belaka, tetapi menjadi awal pembaruan hidup kita yang lebih rendah hati, lebih mengasihi, lebih tekun berdoa, lebih setia, dan lebih siap berjalan bersama Kristus menuju salib, supaya kelak kita pun mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitannya. Moga-mogaan Tuhan memberkati kita.
yang lebih besar dari orang itu. Yang berani mati bagi orang yang dikasihinya. Tak ada kasih Kasih sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia. Yang berani mati untuk menebus domba-dombanya. Kasih sebagai orang yang serahkan nyawa bagi orang yang dikasihinya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus Leo ke-14 dan para uskup kami, serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri dan saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dapat dalam mengasihi para muridnya, menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang ada di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi, bekerja sama, dan menghidupi nilai-nilai Kristiani di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di tengah kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti yang diteladankan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dilamukan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kelahiran Kristus. Kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan dengar rendah hati dan jamaah sekalian mengerti persembahan kami setiap harinya berkenan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintah kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh askar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
berpesta di pesta yang kudus, menikmati hidangannya, tubuh dan darahnya. Betapa nikmatnya Tuhan, hidangan tiada celah. Betapa segarnya jiwa dan raga bersatu di dalam Tuhan. Datanglah Yesus Tuhanku, datanglah penuhi hatiku. Walau ku tak layak bagimu, jiwaku rindu padamu. Dalam perjamuan kudus, berbarilah hidupku. Jauhkanku dari dosa yang membelengguku. Dalam rupa roti dan anggur, Kau menyentuh hatiku. Aku mohon sembuhkanlah segala lukaku, sucikanlah aku ya Bapa dengan belas kasih-Mu. Sang Anak Domba Allah, mulialah nama-Mu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Segala kesegaran, marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.